Semua konten kreator kayaknya bakal HoloLens pada waktunya ya. Akhirnya gue pun di sini pakai mic dari HoloLens Lark M2. Tadinya gue tuh nggak akan beli dulu ya untuk mic HoloLens Lark M2 ini. Tapi gara-gara kemarin gue punya kamera, jadinya gue itu kalau ngonten pakai kamera ya, micnya itu pakai mic Boya gue yang cukup jadul. Sebenarnya nggak begitu jadul banget ya, di sekitaran 3 tahunan yang lalu. Tapi kalau di zaman sekarang, mic wireless tuh udah pada canggih-canggih. Dulu tuh kayaknya mic Boya gue ini tuh masih bagus suaranya. Tapi entah kalau sekarang itu pas gue dengerin, suaranya itu bocor sana-sini. Jadi ada suara kipas, lampu gue, motor, ayam dan segala macam tuh masuk gitu. Mungkin udah jelek aja sih, karena udah setahun lebih gue itu nggak pakai mic dari Boya ini. Dan kalau gue edit hasil suara dari micnya itu malah jadi aneh. Ya seperti yang bisa kalian dengerin lah di video gue sebelumnya. Dan kalian tahu mic Boya ini tuh gue beli cukup mahal loh. Harganya itu kalau nggak salah di 1,9 jutaan. Dan itu sebenarnya kalau tahun 2022 ya, itu mic yang termasuk mic premium lah, mic wireless premium gitu. Barengan sama Saramonic, HoloLens, Godox, DJI, kayaknya belum ada sih waktu itu ya untuk mic wirelessnya. Ya mungkin yang bagus-bagus itu Boya sama Saramonic. Kalau sekarang tuh udah banyak banget ya mic wireless yang harganya ini cukup terjangkau tapi kualitasnya itu bagus-bagus. Termasuk mic HoloLens Lark M2 ini. Dan sekarang harganya udah cukup turun ya. Lalu juga kenapa gua mutusin pindah ke mic HoloLens ini? Karena mic Boya gua ini tuh dia udah nggak relevan ya di zaman sekarang. Karena untuk receivernya cuma bisa di port audio jack. Jadi kalau untuk dipakai di HP yang sekarang itu port audio jacknya udah pada nggak ada, ya udah nggak bisa karena harus ke HP yang ada audio jacknya. Tapi kalau untuk kamera sebenarnya bisa. Cuman suaranya menurut gua tuh kalah sih sama mic bagus di zaman sekarang. Nah untuk itu akhirnya gua beli mic wireless ini ya, mic HoloLens Lark M2. Ya sesuai keluhan kalian juga yang nontonin video gua, katanya kan video gua ini suaranya kurang enak didengar lah karena sebelumnya ya gua pakai mic dari Boya yang udah 3 tahunan berarti ya gua pakai, dan suaranya ya kurang nyaman didengar ya. Gua pun akui suaranya emang kurang nyaman. Gue edit lagi tapi jadi aneh gitu loh untuk hasil suaranya. Nah untuk itu sekarang gue udah pakai mic baru ya. Ini mic HoloLens Lark M2. Jadi dari awal kalian dengerin video ini udah gua rekam pakai mic HoloLens Lark M2. Ini nyaman banget sih seperti ini pakainya guys. Jadi nggak belel gitu untuk kerah gua, nggak ngeganggu kerah sih ini. Mantep guys, nyaman ini micnya. Untuk mic HoloLens Lark M2 ini gue belinya yang paket combo supaya bisa gue pakai juga di HP. Meskipun kalau untuk yang Lightning ya nggak akan kepake sih karena HP gue nggak ada yang Lightning. Gue punya iPhone 15 tapi juga udah Type C ya. Jadi yang bakal kepake yang port Type C-nya. Jadi untuk gue ngonten ke depannya sih bakal gue andelin mic ini ya. Baik mungkin micnya ketika gue pakai di kamera ataupun ketika gue pakai HP untuk ngontennya. Karena udah kompatibel untuk beberapa device sih, kamera, HP. Untuk kelengkapan paketnya ini ada apa aja? Yang pertama, kalau gue lihat itu di sini ada charging case-nya beserta ada isinya ya. Nah, ini tuh dia charging case untuk yang paket kamera sebenarnya ya. Jadi di sini tuh untuk naro receiver buat kamera dan ada untuk naro 2 mic-nya ya. Kalau kalian beli yang Type C atau yang Lightning itu kalau nggak salah beda lagi ya untuk charging case-nya. Lalu juga karena gue beli paket yang combo, gue bakal dapet receiver yang Type C sama receiver yang Lightning. Lalu ada klip magnetik, ada back clip, ada bulu kucing, ada kabel jack 3,5 mili TRS ini untuk ke kamera. Ada juga kalung-kalungan ya kalau mau pakai mic-nya ini dikalungin gitu. Ada kantong pouch ini untuk naro perlengkapan-perlengkapannya, sama di sini ada kartu garansi dan manual book. Sebenarnya udah banyak banget yang bahas soal mic HoloLens Lark M2 ini. Karena kayaknya sama HoloLens ini pada dikirimin ya konten kreator itu, jadinya ya semua rata-rata konten kreator tuh pakai mic yang seperti ini. Baik konten kreator yang kecil sampai konten kreator yang gede-gede tuh pada pakai mic ini ya. Jadi di video ini mungkin gue cuma ingin sharing aja kesan pertama gue pertama kali beli mic HoloLens Lark M2 ini. Untuk kesan pertama yang gue rasain, mic ini tuh ternyata kecil banget ya. Nih kalau kalian lihat guys, ini setara sama uang koin ya. Uang 200 GoPay atau 1000 yang koin. Persis guys, ukurannya tuh mirip banget. Bobotnya juga ringan ya. Ini cuma 9 gram. 9 gram tuh ringan sih itu sih. Jatuhnya nih lihat kalau di
di baju gua nih, dia nggak ngeberatin baju gua ya. Jadi mic-nya ini emang cukup ringan ketika dipakai di baju seperti ini. Terus juga enaknya udah ada magnetnya nih, jadi ini pakai magnet ya. Jadi tinggal tempel kayak gini aja, nggak perlu dijepit-jepit ya, karena mic Boya gua sebelumnya kan dia dijepit ya. Oleh karena itu kalau gua pakai itu kerah gua tuh jadi ke bawah gitu loh. Ini mic nyaman banget sih, jadi nggak ngerusak kerah juga pas kita ngonten gitu ya. Karena jelek banget sih kalau misalkan kerahnya itu kebuka gara-gara ada mic yang dicantolin ke kerahnya. Lalu yang bikin gua terkesan juga mic-nya itu dia fleksibilitasnya udah oke. Jadi ini bisa dipakai di semua device mungkin ya. Jadi di kamera, di HP, laptop, komputer, sound card, apalagi tuh. Karena ya udah tersedia untuk receiver-receivernya, kayak receiver untuk kamera, receiver untuk Lightning, untuk Type-C. Jadi iPhone kalian, iPhone 14 series ke bawah berarti ya, itu dia udah bisa pakai mic dari HoloLens ini karena udah ada receiver Lightning-nya. Meskipun kalau gua sendiri emang nggak akan kepake semua ya, paling ya cuma buat kamera sama buat HP aja. Soundcard atau laptop gitu gua nggak tahu sih. Mungkin kalau laptop bisa aja gua pakai karena kadang-kadang gua voice over kontennya gua isi suara nggak langsung ngomong kayak gini. Mungkin kadang-kadang gua bakal pakai juga buat di laptop. Kalau di laptop katanya pakainya receiver yang Type-C ya, tapi di laptop kan juga ada audio jack ya. Bisa aja kali ya pakai yang receiver kamera. Nanti gua coba-coba kayaknya. Ternyata kalau untuk kalian pasang ke laptop yang berfungsi itu yang receiver Type-C guys. Nah tadi gua tuh dicolok ke sana karena ada dua untuk colokan port Type-C-nya. Dan kalau untuk yang ini yang receiver kamera tadi udah gua coba nggak bisa sih. Entah mungkin ada settingannya lagi apa kayak gimana. Tapi yang gua coba yang bisanya yang pakai port Type-C. Jadi kalau untuk ke laptop sebaiknya kalian pakai yang Type-C karena yang kamera ini tadi nggak berfungsi sayangnya ya. Mungkin gua nggak tahu aja atau kayak gimana, tapi sejauh ini mending pakai yang Type-C aja guys. Dan jadinya kalau udah bisa dipakai di semua device, baik kamera ataupun HP, jadi gua nggak usah ganti-ganti untuk mic-nya. Kalau mic sebelumnya kan, ini cuma bisa dipakai di kamera aja. Gua pun punya satu lagi mic Boya, suaranya bagus, tapi itu cuma bisa di HP aja. Dan Type-C doang ya untuk receivernya, nggak bisa dipakai buat Lightning. Ada sih untuk variannya, cuman harus beli lagi gitu loh. Dan kalau pakai ini, berarti kan nggak usah ganti-ganti mic ya. Ini nyaman banget sih. Seperti yang gue bilang di awal, kalau kalian mau tahu hasil suaranya seperti apa, ya kurang lebih bakal kayak gini. Mungkin gue bakal edit sedikit ya, entah volumenya gue naikin atau paling cuma gue edit noise reduction, gue tambahin noise reduction di CapCut. Mungkin kayak gitu aja kalau gue ya untuk ngeditnya. Hasilnya kurang lebih bakal seperti ini. Karena percuma juga sih diedit-edit tapi hasil sumber suaranya ini kurang tuh bakal jelek juga. Kayak mic Boya gue sebelumnya kan jelek banget ya ketika diedit itu. Nah kalau ini mic HoloLens Lark M2 suaranya bakal seperti ini. Gue edit dikit-dikit lah paling. Nah kalau di HP kayak gimana? Kita tes pakai HP ya. Sebelum ke hasil suara dari HP, gue ingin nunjukin dulu hasil suara tanpa diedit ya. Jadi ini bener-bener murni hasil suara dari mic HoloLens Lark M2 tanpa gue edit. Di sini ada suara kipas, ada suara lighting gue yang cukup berisik di sini, dan ini belum gue nyalakan untuk noise reduction-nya. Jadi bagi yang belum tahu, di sini udah ada noise reduction-nya. Kalau gue pencet tombol yang warna kuning di sini, dia bakal berubah ke mode noise reduction. Nah, ini udah nyala ya untuk noise reduction-nya. Dia bakal berubah jadi warna hijau. Kurang lebih bakal kayak gini untuk hasil suaranya. Ada perbedaannya atau enggak? Gimana menurut kalian guys? Harusnya sih udah diredam gitu ya untuk suara yang ada di sekitar, dan suara gua pun bakal lebih diredam. Kurang lebih kayak gini. Gue juga ingin nunjukin hasil suaranya kalau tanpa mic ya. Jadi ini hasil suara dari mic-nya Sony ZV-E10. Dia bakal kayak gini ya. Untuk hasil suaranya gimana guys? Ini tanpa mic ya. Cek 1 2 3, mic-nya udah gua lepas, dan tadi pun di sini udah gak ada receivernya. Ada perbedaannya atau enggak? Gimana menurut kalian guys? Kalau tanpa mic ya. Oke, jadi ini dia hasil suara mic HoloLens Lark M2. Ini udah gua pasang, dan sekarang lagi gua konekin ke Samsung S24 ya. Ini pakai kamera depan. Kurang lebih bakal seperti ini untuk hasil suaranya. Coba gue nyalakan untuk noise reduction-nya ya, karena di sini tuh ada noise reduction-nya. Kalau kalian lihat di sini tuh kayak ada tombol kuning nih. Kalau gue pencet sekali, nah dia bakal berubah warna hijau. Artinya di sini
udah nyala untuk noise reduction-nya. Gimana guys? Apakah ada perbedaannya atau enggak? Oke, ini contoh suara kalau nggak pakai mic. Jadi di sini gua nggak pakai mic ya. Tuh bisa kalian lihat, kurang lebih bakal kayak gini. Oke, ini hasil suara dengan mic HolyLand Lark M2. Ini gua pakai HP untuk rekamannya. Kurang lebih bakal kayak gini untuk hasil suaranya. Ini gua lagi di pinggir jalan dan bisa kalian dengerin ada suara motor dan lain-lain ya. Kurang lebih bakal kayak gini. Nah, kalau ini udah gue nyalain untuk noise reduction-nya, dia bakal kayak gini. Jadi suara yang ada di sekitar bakal lebih diredam. Kira-kira kayak gimana guys untuk hasil suaranya ketika noise reduction-nya udah dinyalakan? Kita coba ngeplok juga nih pakai HolyLand Lark M2. Kurang lebih bakal kayak gini ya. Ini gue ngeplok pakai HP, kurang lebih bakal seperti ini untuk hasil suaranya. Ini tanpa noise reduction ya. Ini di pinggir jalan bakal kayak gini untuk hasil suaranya. Oke, selanjutnya gue ingin tes jarak dari mic HolyLand Lark M2 ini. Kelihatan gak sih gue di kamera? Kurang lebih bakal kayak gini. Ini jarak di 20-30 meteran. Kira-kira hasil suaranya bakal seperti apa? Kalau gue berbalik, gue akan berbalik ya. Suaranya putus-putus atau enggak? Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Harusnya sih masih oke ya untuk hasil suaranya. Karena kalau beberapa mic itu bisa kalau berbalik bakal putus-putus. Kurang lebih seperti ini untuk hasil suara mic HolyLand Lark M2. Ini tes jarak aja sih, 20-30 meteran. Nah, ternyata kalau untuk HP ada aplikasinya juga. Nah, udah gue colok nih untuk receiver Type-C ke HP gue. Nah, ini nama aplikasinya Lark Sound. Kelihatan gak sih? Fokus dong. Nah, ini ya Lark Sound. Gua tap masuk ke aplikasinya. Nah, di sini bakal masuk ke tampilan awalnya. Nah, di sini bakal minta perizinan, kalian okein aja. Nah, di sini ada beberapa yang kalian bisa atur. Di sini ada ini NC level noise cancellingnya ya. Mau yang strong atau yang weak. Nanti dia bakal otomatis aktif ya. Tuh dia warna hijau. Kalau gua matiin dia bakal warna biru tuh ya. Lalu di sini pun untuk volumenya bisa kalian atur. Gua atur di 4 aja. Nah, ini untuk phone speaker ya. Jadi nanti ketika kalian preview suaranya bakal muncul ya. Kalian nggak perlu cabut untuk receivernya. Ini nyalain aja ya supaya nanti bisa kalian preview untuk hasil suara di videonya. Jadi itu dia video soal kesan pertama gua beli mic HolyLand Lark M2 ini. Sejauh ini sih intinya gue suka banget ke mic HolyLand Lark M2 ini karena nyaman juga, hasil suaranya bagus gitu kan. Tadi udah gue coba di HP juga, ternyata suaranya oke banget. Dan tentunya mic ini bakal jadi andalan gua untuk konten sehari-hari, baik gua ketika konten pakai kamera ataupun ketika gua kontennya pakai HP. Karena tadi ya udah fleksibel, ada receiver buat HP ataupun untuk kameranya. Gua kurang tahu pemakaian jangka panjangnya seperti apa, tapi kalau gua lihat review orang-orang sih masih oke-oke aja ya. Mungkin setelah beberapa lama gua pakai, gua bakal review lagi soal pemakaian mic HolyLand Lark M2 ini. Mungkin tutorialnya, cara pakainya seperti apa, karena gua pun di sini masih meraba-raba nih menemukan settingan suara yang bagus untuk mic HolyLand Lark M2 ini. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Kalau mau ditambahkan, tambahkan aja di kolom komentar. Ataupun kalau mau ada dikoreksi dari apa yang gue jelasin, mungkin gue salah-salah kata ataupun keliru dalam menjelaskannya, silahkan juga koreksi di kolom komentar. Thank you para baik kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.